Shalom. Saat ini kita boleh bersyukur karena kita boleh diperjumpakan lagi dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu yang menjadi pelaksana Jemaat Kolom 12. Dan kita masuk pada acara yang pertama, ucapan selamat datang. Kami atas nama Kolom Penyelenggara Kolom 12 menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu pelayan khusus, bahkan seluruh jemaat Kolom 12, terlebih khusus untuk Bapak Pendeta Adri Regar MTH yang nantinya akan menjadi pembawa materi di saat ini. Kami sampaikan selamat datang dan selamat kita mengikuti acara demi acara. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu yang saat ini akan mengikuti program Kusapa. Terima kasih Tuhan, kami dari Jemaat Kolom 12 sebagai penyelenggara, biar Tuhan tuntun kami semua saat ini. Kami akan mengikuti ibadah saat ini. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami saat ini, biar ketika kami mau mendengar firman-Mu yang nantinya akan disampaikan oleh Pendeta Adri Regar MTH, biar Tuhan sertai agar penyelenggara ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk pada pembacaan Alkitab, dan untuk pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh Ibu Kontu Made. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab untuk saat ini sesuai tema yang diberikan. Kita akan baca dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17 dengan perikop perpecahan dalam jemaat. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius, sehingga tidak ada seorang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Aku juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu apakah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian pembacaan Alkitab. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan masuk dalam pembahasan, yaitu yang pertama kita akan bahas tentang tema, yaitu seia sekata
erat bersatu dan sehati sepikir dalam konteks surat Paulus ke jemaat Korintus. 1 Korintus 1 ayat 10 hingga 17. Saudara-saudara, pada kenyataannya setiap manusia diciptakan Tuhan, ia dibekali, ia diperlengkapi untuk dapat hidup dengan mengupayakan dan memelihara hidup. Yang berikut, bahwa anugerah Tuhan kepada manusia itu berbeda-beda. Dalam rangka apa? Untuk saling memperlengkapi dalam membangun hidup bersama. Dan berikut kita lihat bahwa maksud daripada surat ini yaitu untuk menyatukan perbedaan, dibutuhkan. Seia sekata, to auto legate pentas, yang dapat diartikan kesepakatan atau sepakat, satu suara atau legowo dengan apa yang sudah diputuskan. Dikatakan erat bersatu, kater tismenoi, digunakan untuk mengantisipasi adanya perbedaan pemikiran dan tujuan, serta menghindarkan perpecahan. Dalam bahasa Yunani bilang krismata. Sati sepikir, entu autonoi, digunakan untuk mengingatkan kita untuk mampu berpikir dalam menilai mana yang paling baik, mana yang benar, mana yang tidak baik, mana yang salah. Latar belakang Korintus. Jemaat di Korintus didirikan oleh Paulus dalam pekabaran Injilnya. Ia membentuk atau menanam dalam bahasa Paulus, dalam bahasa Korintus, dikatakan dia menanam atau membentuk jemaat Korintus. Dia tinggal di sana selama 18 bulan. Dan kita tahu bersama kota Korintus berbeda dengan tujuan surat Paulus. Itu kota Korintus yang awalnya sudah dihancurkan oleh orang Romawi, yaitu di sekitar 150 tahun sebelum Kristus. Kemudian dibangun kembali untuk atau oleh mantan budak atau budak-budak yang sudah mendapatkan kebebasan. Kota Korintus memiliki pelabuhan yang besar dan sarana untuk memindahkan barang dan kapal menuju ke pelabuhan di Yunani. Artinya kapal-kapal yang besar muatannya diturunkan, kemudian kalau mau lanjutkan pelayaran, jadi barang-barang itu diangkut oleh kelompok-kelompok kerja ke pelabuhan di seberang. Karena apa? Bila musim dingin atau musim es, mereka tak mampu untuk melewati tanjung. Jadi uap putar tidak mampu. Bisa saja kapalnya akan rusak, barangnya hilang. Nah sekarang kapal-kapal yang kecil ditarik. Pakai roda, pakai orang, pakai ternak,
untuk pindah ke pelabuhan sebelah. Yang sekarang atau pernah diupayakan oleh Kaisar Nero di tengah-tengah membentuk terusan, tapi tidak mampu. Sekarang dia sudah menjadi terusan. Kalau untuk sekarang, orang di Korintus, kalau di masa kota pertama, kebudayaannya adalah kebudayaan Yunani. Tetapi setelah dibangun kembali, dipengaruhi oleh kebudayaan dan hukum Roma. Kehidupan masyarakat ataupun jemaat di Korintus diterkenal di sana kehidupan para budak yang terang dapat katakan begitu liar karena menikmati kebebasan menurut kebebasan mereka. Mereka tetap melakukan penyembahan berhala, yaitu membuat ritual untuk dewa laut atau Poseidon, tapi juga membuat ritual terhadap Dewi Afrodit. Ada yang diperkirakan yang melayani di situ ada sekitar 2.000 perempuan-perempuan, tetapi juga merangkap sebagai pelacur. Sudah dikatakan tadi, kehidupan masyarakat atau jemaat di Korintus, mereka memiliki kelompok-kelompok. Yang awalnya kelompok kerja, jadi dalam rangka memindahkan barang, memindahkan kapal, ada kelompok-kelompok dengan ada DP pemimpin. Jadi ada persaingan dalam usaha di pelabuhan itu. Walaupun jaraknya menuju ke pelabuhan dari kota itu sekitar 3 km. Menurut kesaksian penemuan ada yang namanya beton-beton yang mau melindungi itu dompet jalur. Jadi cara dorang untuk memindahkan kapal selain pakai roda, pakai ternak, pakai orang, dialas dengan kayu-kayu supaya dia berjalan bagus. Itu dikerjakan oleh kelompok-kelompok dengan kepemimpinan yang ada. Dan akhirnya lewat kelompok yang bersaing itu mulai terjadi gesekan-gesekan. Mulai terjadi pertentangan karena persaingan. Mereka adalah pekerja keras tapi juga pedagang yang sudah berhasil. Mengapa berhasil? Mereka menganggap bahwa apa yang mereka miliki, dalam bahasa Paulus di sini dikatakan kaya dalam segala hal, dorang anggap itu adalah hasil usaha mereka sendiri, jerih lelah mereka. Kemudian adanya perilaku feminis progresif. Artinya karena orang-orang pelabuhan dan juga karena kebebasannya ada, para kaum perempuan membandingkan mengapa hanya laki-laki yang boleh ke sana, ke kuil Afrodit. Jadi dorang juga pergi ke sana. Kehidupan masyarakat Korintus termasuk jemaat masih diperhadapkan dengan moralitas yang buruk. Mengapa? Ada anak tinggal bersetubuh dengan orang tua dengan anak, bahkan itu sudah dikutuk secara umum karena pengaruh ritual Dewi Afrodit. Kemudian
Yang terjadi di saat ritual di ibadah gereja pada saat perjamuan, siapa datang lebih dulu, dorang kasih habis tuh minuman dan makanan-makanan yang ada sampai mabuk. Kontulah yang datang, kemudian sudah so talipa semua, mabuk. Jadi dalam perjamuan mereka suka mabuk. Kalau boleh dikatakan akibat daripada pengaruh Korintus, maka sekarang torang so pakai grem-grem kecil kan. Kalau dulu mungkin masih digunakan cara-caranya oleh kaum Adventis kah? Kalau pergi gereja bawa makan kah? Kau makan sama-sama. Siapa pernah pergi Makuiko? Orang bawa dofoma untuk ke ibadah sabat kah? Kemudian dalam perkembangan selanjutnya sebagai jemaat, ternyata ada jemaat yang karena persaingan, karena kelompok yang berbeda, mereka yang dianggap salah, mungkin ada yang mencuri, ada yang terjadi gesekan, itu kelompok itu lapor ke pemerintah Roma, itu mereka melaporkan termasuk anggota jemaat, jadi dipidanakan, sehingga terjadi pertentangan-pertentangan. Kita lihat dalam surat 1 Korintus. Hal ini tertera lewat lai, itu disebut 1 Korintus. Padahal itu adalah surat kedua yang dikirimkan Paulus ke jemaat. Surat yang pertama adalah surat yang dituliskan secara tergesa-gesa dalam rangka menerima laporan bahwa tuh kehidupan jemaat sobobrok, rusak, makin liar setelah Paulus kasih tinggal. Nah sekarang dia kembali lagi menulis dan mengirimkan utusannya, yaitu Timotius, yang orang kenal dalam Alkitab dia tidak tegas, dia ragu-ragu. Jemaat yang bobrok itu lewat surat yang muncul. Untuk surat pertama, surat tergesa-gesa, boleh digambarkan dalam surat 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ayatnya pasal yang ke-7 ayat 1. Itu dia jelaskan bahwa dia dapat tulis surat itu memang tergesa-gesa. Dia utus ini Timotius pergi dan surat. Dari apa yang mau dinyatakan, inilah yang dikirim sebagai surat kedua. Kalau orang bilang 1 Korintus, yang sebenarnya 1 Korintus itu sudah hilang karena surat tergesa-gesa. Syukur tidak ada surat itu karena acak. Timotius diutus dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan jemaat, yaitu kelompok dengan kelompok karena ada persaingan, sudah terjadi gesekan-gesekan, atau bahasa yang dilaporkan sini bukan cuma soal keluarga Chloe yang laporkan, tapi ada pemimpin-pemimpin jemaat yang sekaligus melapor dan bertanya kepada Paulus. Salah satu
pertanyaan yang mungkin dapat digambarkan untuk dijawab, bagaimana tuh baptisan yang menjadi pembacaan kita, atau bagaimana tuh soal kepala, rambut, dan kerudung, atau bagaimana nanti kita lihat selanjutnya. Surat ini adalah menjawab juga surat dari jemaat dan juga laporan dari keluarga Chloe dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Stefanus, Fortunatos, dan Akaikus tentang kelompok yang mengidolakan pemimpin. Jadi dari kelompok kecil pekerja di pelabuhan, mulai karena dia ada dalam satu komunitas, maka di saat orang mengandalkan siapa pemimpin gereja yang melayani, maka orang bilang akulah golongan ini, golongan ini, golongan ini. Karena memang sudah terjadi yang disebut perpecahan. Yang bertanya bagaimana tuh pemimpin. Kedua, bagaimana dengan orang yang hadir dalam perjamuan kudus cuma mabuk-mabuk. Jadi mabuk. Bagaimana orang sebagai satu persekutuan melaporkan orang lain, mempidanakan orang lain sebagai sesama anggota jemaat. Bagaimana dengan perkawinan? Bagaimana dengan perceraian? Bagaimana dengan makanan, yaitu teristimewa daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa? Boleh memakan atau tidak? Lain bilang sapu. Tuh. Lain bilang ini boleh. Jadi mulai jadi pertentangan secara sosial, namun juga pertentangan lewat ajaran. Lain bilang oke, mengapa tidak? Lain orang bilang boleh bercerai, boleh kawin ulang, lain bilang tidak bisa. Jadi itu. Kemudian bagaimana mau turut serta? Bolehkah orang Kristen ikut dalam ritual atau ibadah untuk Dewa Paisan dan untuk Dewi Aphrodite? Ada memang mempertahankan, boleh, itu kan cuma budaya, cuma tradisi, jadi boleh. Tuh yang bilang tidak bisa, karena tidak terfokus kepada Yesus Kristus yang rela menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, dan naik ke sorga. Ini tidak cocok. Tagal itu diungkapkan dalam selanjutnya lewat pembacaan kita. Kemudian bagaimana ini karunia-karunia roh? Gitu. Soal bahasa lidah, Paulus bilang mesti ada yang menerangkan. Karunia menyembuhkan, karunia berdoa kan. Itu adalah satu kesatuan untuk yang disebut bangunan Allah atau bilang gereja. Dalam pasal 3 ayat yang ke-10 dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat ayat 10 dan 11. Kitab ini untuk menasihati kamu dalam ungkapan Paulus, para kolo, di mana Paulus mendapatkan laporan tentang kebobrokan jemaat yang setelah ditinggalkan, di mana dia hidup 18 bulan, dia memberikan nasihat yang diaktahkan dengan otoritas Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan yang mengutusnya sebagai
rasul. Ia menasihati agar dalam mengatasi persoalan dari kelompok-kelompok pekerja di pelabuhan dalam persaingan untuk diselesaikan dengan pertemuan yang di dalamnya akan ada keputusan bersama soal usaha di pelabuhan, soal pemahaman-pemahaman tadi supaya tidak mendatangkan gesekan dan mendatangkan pertentangan, tapi juga mendatangkan permusuhan yang berdampak pada perpecahan di dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Ada bahasa biar jongoni baku salah, tetapi jangan sampai saling menggigit, kan? Masih ingat tuh bahasa itu ya? Biar jobaku beda, berselisih paham, tapi janganlah kamu saling menggigit. Selanjutnya, perbedaan tentang penyembahan berhala, masalah. Ada yang bilang itu kebiasaan, tradisi yang dilakukan sebagai masyarakat nelayan atau masyarakat yang hidup di pantai dengan ritual yang ada. Ada yang menganggap masyarakat dan kebiasaan bangsa tak biasa pergi ke kuil Dewi Aphrodite dengan ritual seksual memang jadi seakan-akan tidak bisa ditinggalkan. Bahkan saya katakan tadi, perempuan sudah ikut dalam gerakan feminis progresif. Mungkin sebagai pukulan atau kritikan kepada kaum pria, tapi mereka sudah hanyut. Jadi orang meniru kaum pria untuk pergi ke kuil Aphrodite. Padahal di sana ada pelayanan para pelacur. Kemudian soal bagaimana perbedaan yang ada antara perempuan dan laki-laki. Tadi saya sudah katakan soal hubungan seks anak dengan orang tua atau dengan mantu ataupun sebaliknya. Soal makan daging yang dipersembahkan kepada dewa-dewi, soal masalah mabuk dalam perjamuan, soal perbedaan karunia-karunia, kemudian bagaimana mereka mengidolakan para pemimpin ataupun pelayan itu sendiri. Masalah yang di atas tadi adalah masalah yang harus dihadapi dalam keputusan iman karena ada yang menyetujui, ada yang menolak, karena perbedaan itu juga terjadi benturan, gesekan, perselisihan, tapi juga perceraian. Yang berikut, persoalan sosial dan persoalan moralitas di bawah, misalnya soal tetangga dengan tetangga yang bermusuhan. Itu sebenarnya hanya ditangani lewat pastoral. Tetapi itu dibawa terus sampai ke persekutuan kolom. Hingga terjadi perpecahan. Kita suni mau masuk-masuk kolom. Kalau dia, apalagi soal idola pemimpin. Siapa mau pimpin? Oh si A. Tani mau masuk. Model begitu. Masalah idola tuh. Oh dia yang mau pimpin. Tatu mau masuk ibadah dan seterusnya. Bahkan itu dari persoalan sosial dia masuk sampai ke persoalan persekutuan. Jadi bahasa orang pantai dia bilang persoalan di laut jangan dibawa di darat, apalagi di dalam
persekutuan atau dalam gereja. Itu semua terjadi karena memunculkan yang disebut kesombongan. Torang berhasil, torang kaya, torang dapat semua ini karena jeri lelah. Mereka tidak menganggap itu sebagai karunia, walaupun berbeda. Digambarkan oleh Paulus itu dasar dan bangunan lewat pasal 3. Nah, gitu. Itu terdiri dari bata, pasir, batu. Itu menjadi bangunan yang kuat. Itu yang seharusnya dilaksanakan. Dan mengapa terjadi gesekan dan perpecahan? Karena kesombongan. Sehingga dia diungkapkan bahwa kalau perlu ada kerendahan hati. Kerendahan hati apa? Karena kesombongan itu akan mendatangkan perselisihan. Itu persoalan. Mengatasi hal itu, maka Paulus menasihati jangan ada perpecahan. Yaitu dengan cara apa? Ini harus bersatu. Yang dilandaskan pada kasih Kristus. Bukan lagi manusia lama, tapi manusia baru. Bukan lagi budak, tapi sudah dimerdekakan. Jadi itu harus erat bersatu. Kemudian sehati sepikir yang dilandaskan pada kehendak Tuhan. Jangan pikiran-pikiran dari dunia lain dibawa ke dalam persekutuan. Jangan teori-teori ilmu pengetahuan dibawa ke dalam persekutuan. Tetap akan mendatangkan perbedaan. Oleh sebab itu, sehati sepikir di dalam Yesus. Artinya terfokus bahwa karunia-karunia roh yang ada itu dalam rangka untuk membangun satu persekutuan yang kuat. Sekarang untuk ayat 12. Sudah ditekankan bahwa ada perselisihan. Laporan dari keluarga Chloe. Bahasa Yunani perselisihan arides. Yang memang memanas, yang berdampak pada perpecahan dan perkelahian antara anggota jemaat. Bahwa yang dipersoalkan soal pelayanan, Paulus dituduh oleh orang lain kasih lari akang jemaat. Setelah 18 bulan dia tinggal itu jemaat. Kirim surat yang menjadi 1 Korintus bersama dengan Timotius tidak berhasil diselesaikan masalah. Dia pergi ke Efesus. Tuduhan-tuduhan. Ada yang bilang, oh enggak bagus begitu. Tetapi di sisi lain juga orang pegang, oh kita kelompok Apolos. Nah, gitu. Kemudian perselisihan, perbedaan sebagai kelompok pekerja, sebagai pemikir yang berusaha untuk mempertahankan pandangan, yang berusaha untuk mempertahankan kebiasaan, dan ada juga yang menjadi provokator, yang membuat perbedaan itu meruncing dengan berpihak pada kelompok yang disebut kelompok isma atau ajaran-ajaran. Mulai berpihak sama seperti yang digambarkan di sini.
golongan Paulus, kita golongan Paulus, karena dinilai bahwa Paulus itu sebagai pemberita Injil, pendiri jemaat, dan ia melayani selama 18 bulan. Pendatang satu, kita dari kelompok Apolos, karena Apolos terkenal dengan DP Khotbah, DP retorika. Begitu memang masuk di akal, dianggap dia adalah orang terdidik, memiliki wawasan yang luas, baik dalam menerapkan pengajaran dan pelayanan yang dilakukannya. Satu datang, kita golongan Petrus atau Kefas. Mengapa Kefas? Karena dianggap sebagai saksi mata dari pelayanan Yesus. Jadi dianggap begitu. Itu diwakili oleh kelompok Kristen tapi dari Yahudi. Ada lebih radikal, dia bilang kita golongan Kristus karena lewat ikut Yesus sebagai penyelamat dan sumber kasih karunia dan segala model. Kemudian ayat 13 sampai 17 terlihat di situ cara Paulus untuk mempersatukan, memperdamaikan perselisihan, dan dia berusaha untuk mencegah yang namanya perpecahan jemaat. Dia menjelaskan melalui laporan dari keluarga Chloe, tapi juga 3 pemimpin jemaat yang membawa surat jemaat dan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana masalah sosial dan bagaimana masalah moral, bagaimana masalah kepemimpinan dan pengajaran mereka. Serta intinya bagaimana sebagai satu persekutuan yang digambarkan pasal 3, dasar dan bangunan. Dan menurut Paulus, dia terangkan juga dalam pasalnya tentang perselisihan pasal 3, dikatakan bahwa nggak usah pusing soal itu, aku sebagai yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi yang menumbuhkan adalah Tuhan Allah. Persoalan biar setanam atau sudah disiram, DP persoalan utama kalau tidak bertumbuh tidak gunakan. Begitu. Selanjutnya, muncul lagi pertanyaan, apakah Kristus terbagi-bagi? Bahasa Yunani bilang mereiso. Ini mau memberikan penegasan kepada jemaat, yaitu Allah itu esa, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan itu juga mau menyinggung soal jemaat itu harus esa. Walaupun punya latar belakang yang berbeda, dari mantan budak yang dibebaskan, dari kelompok pekerja, dan dari kebudayaan yang berbeda, namun dia satu, yaitu Yesus sebagai kepala. Yakni Yesus yang mengorbankan dirinya untuk membebaskan. Karena orang pikir bahwa orang bebas dari perbudakan karena usahanya sendiri. Tetapi Paulus mau katakan bahwa mereka menikmati pembebas karena ada yang membebaskan, sang pembebas. Kemudian yang menyelamatkan, yaitu melalui penyalibannya dan kebangkitan. Selanjutnya, pertanyaan Paulus. Adakah Paulus yang disalibkan mau menyinggung pengidolaan yang ada? Bahwa
Kalau mau suka sama idola, idolakan saja Yesus. Bukan mau idolakan Paulus, Kefas, atau Apolos. Tetapi karena kesombongan dorang, mau suka kuasai pemimpin, lewat dorang pe kesombongan, mungkin memberi lebih banyak. Jadi dorang mau ikat pemimpin ini. Walaupun mereka sudah tidak ada di jemaat, tetap bawa-bawa terus. Misalnya, tuh ketua jemaat lalu siapa? Dia gagah, kita suka pada dia dan terus. Kalau tuh sekarang, lebih bagus. Jadi mulai pengidolan itulah yang membawa kehidupan jemaat ada gesekan, kehidupan jemaat ada pertentangan, ada perselisihan. Jadi kok itu cuma masalah dari masalah sosial, kok bawa ke dalam gereja. Oleh sebab itu, Paulus bilang, kita dah berkorban untuk ngoni disalib. Tetapi idolakan Yesus yang sudah disalibkan untuk menanggung, untuk menebus dosa-dosa. Jadi itu DP persoalan. Selanjutnya dikatakan bahwa ini soal baptisan. Apakah dibaptis atas nama idola yang dorang miliki? Paulus bertanya itu. Paulus menegur mereka yang mengidolakannya. Jadi dia tidak suka bahwa ini golongan Paulus. Dia tegur. Bahwa baptisan itu adalah sebagai tanda menjadi manusia baru. Manusia baru yang dimasukkan ke dalam kerajaannya. Menjadi warga kerajaan Allah, tapi juga menjadi kawan sekerja Allah, yaitu memberitakan Injil, karena diberikan karunia-karunia yang berbeda untuk saling memperlengkapi. Selanjutnya, Paulus bersyukur dengan perbedaan karunia-karunia yang ada. Paulus bersyukur ada yang sudah banyak yang sudah dibaptis. Tetapi dia berpikir bahwa bukan soal siapa yang membaptis, tapi siapa yang percaya tentang Injil itu. Jadi dia katakan bahwa dia petugas adalah memberitakan Injil. Baptisan dan Injil tidak untuk dipertentangkan. Paulus memberikan jawaban dengan tegas. Seperti dalam 1 Korintus 3 ayat 5 dan 7. Bahwa Apolos dia menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberikan pertumbuhan. Menanam dan menyiram adalah sama di kunci, yaitu pelayanan. Tapi yang memberikan pertumbuhan yang menjadi kata kunci di sini. Makna dan implikasi. Yang pertama, tak dapat dielakkan bahwa di gereja diutus ke dalam dunia yang tugasnya menyinari dunia yang sudah gelap karena kuasa dosa. Tugas itu dilaksanakan dalam rangka karena Allah memilih kita sebagai kawan sekerjanya dengan berbagai karakter-karakter hidup, keterampilan, kapasitas, dan pengetahuan yang berbeda-beda. Gereja diperlengkapi dengan segala karunia-karunia yang beragam. Untuk apa? Untuk pertumbuhan sampai dia boleh memiliki buah. Selanjutnya, gereja yang adalah anggota jemaat diharapkan untuk tidak menyombongkan karunia-karunianya, talenta-talentanya, hikmatnya, pengetahuannya yang Tuhan sudah berikan.
Semua itu untuk saling menopang dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri dan dipisahkan. Anggota jemaat jangan lagi mengidolakan suatu masa. Mengapa saya dikatakan mengidolakan satu masa? Misalnya seringkali terjadi, dulu torampe kehidupan jemaat, memang begini dan begitu. Mantap. Ada tuh begitu kan? Oh tuh pemimpin ini begini, bagus begini dan seterusnya. Jadi jangan ada idola soal itu. Karena apa? Di waktu lalu punya masalahnya masing-masing. Punya pergumulan masing-masing. Tapi juga punya tantangan yang berbeda. Nah di tahun ini kita akan masuk pada tahun mempersiapkan orang untuk demokrasi gereja, yaitu mungkin mulai bulan Februari mulai ada sensus dan tinggal juklat mau tunggu kan. Baru tahapan-tahapan selanjutnya untuk masuk pada balon calon dan pelayan khusus kan. Jadi diharapkan dalam persiapan ini di tengah-tengah pemilihan pelayan dan pelayan khusus jangan ada idola. Oh kita so idolakan ini tuh mau jadi yakin ini mau jadi penatua, oh ini mau jadi badan pekerja, menjadi anggota badan pekerja, sekretaris, bendahara dan seterusnya. Jadi jangan ada idola. Tapi jadikanlah diri kita sebagai sarana pemilihan Allah yang dikehendaki Tuhan. Jadi biarlah Tuhan yang berkarya dalam proses kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih atas kesempatan, singkat saja dihubungkan dengan pembacaan tadi. Di situ kalau kita lihat ada perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus. Dan Paulus menegur dengan seharus sehati, sepikir, seia sekata, kurang lebih seperti itu, membangun sebuah persatuan dalam jemaat. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kita menghubungkan di konteks kita sekarang, sehati sepikir, seia sekata, yang berfokus dan berpusat kepada Kristus, untuk mencapai itu semua secara mutlak dalam posisi perbedaan denominasi, perbedaan pemimpin, perbedaan tafsiran, bagaimana cara kita untuk mewujudkan itu? Terima kasih. Baik. Apa yang menjadi pembacaan kita teristimewa untuk 1 Korintus ini? Saya sudah menjelaskan tadi bahwa di saat Paulus meninggalkan jemaat setelah dia pindah untuk menanam atau membentuk jemaat, dia mendengar bahasa atau laporan bahwa jemaat makin bobrok. Pada saat itu dia menulis surat dengan tergesa-gesa. Kemudian dalam ketergesaan itu dia utus Timotius. Dan sekaligus dengan dia, di saat Timotius melapor lagi, sudah tidak bisa diselamatkan ini jemaat. Sudah. Paulus bikin surat kedua. Inilah. Tetapi persoalan sekarang tidak lagi dapat diselamatkan.
kacau terus, terjadi putus hubungan. Karena apa? Fondasi utama kekacauan adalah kesombongan. Nyandak rendah hati. Tapi kesombongan. Sombong so berhasil, so kaya, sombong sudah memiliki karunia-karunia roh. Soal kesombongan. Kenapa? Latar belakang masyarakat yang kategorinya kurang Paulus bahasa, di antara kamu sangat sedikit orang-orang yang berpengetahuan, orang-orangnya sangat sedikit. Jadi kehidupan jamaat pada saat itu diperhadapkan dengan suasana semua yang mereka miliki adalah karena hasil jeripaya sendiri. Dari hasil jeripaya sendiri memunculkan kebanggaan. Dari kebanggaan memunculkan kesombongan. Dan lewat kelompok yang dia miliki, kelompok kerja di pelabuhan, itu menjadi suatu pegangan. Ini adalah bagian dari kita cara berpikir. Kita ilmu kita terapkan, maka terjadi blok karena ada persaingan. Nah sekarang, kalau mau dikatakan berhasil, Paulus pada saat itu dengan terapan ini tidak berhasil. Dia putus hubungan dengan jemaat. Tetapi penyelesaian persoalan, kalau sini dikatakan soal ajaran, soal tafsiran, soal dogma, tapi juga soal kepemimpinan atau pelayanan. Dia kirim kembali Titus. Titus dengan metode yang berbeda untuk menyelesaikan persoalan. Mungkin dapat saya katakan, Titus datang dengan bahasa, jangan lagi ada dusta di antara kita. Mari orang cari sama-sama letak persoalan dan mari orang sehati sepikir, mari orang seia sekata, mari orang erat bersatu. Jadi persoalan sosial itu yang diselesaikan, baru persoalan dogma, ajaran yang ada mengiyakan tuh ajaran soal seksual. Nah sekarang dikala kita ada dalam denominasi yang berbeda-beda, seringkali itu kita menganggap itu paling benar, maka terjadilah yang disebut kesombongan. Padahal untuk Injil saja ada perbedaan. Mengapa ada perbedaan? Injil ada 4. Masing-masing melihat sisi-sisinya. Misalnya kotak, ada 4 sisi. Satu lihat dari muka, satu lihat dari belakang, satu lihat dari atas, satu lihat dari bawah. Kalau itu terjadi, dengan melihat kenyataan bahwa yang dilihat adalah satu, maka tidak akan ada terjadi perpecahan. Tetapi persoalan sekarang adalah karena kesombongan. Oh, menemukan dogma itu paling betul soal baptisan adalah kasih mudung, selam. Di satu sisi ada yang pakai bandera, di sisi lain ada pakai hisop model percikan, di sisi lain ada yang pakai cara soal pembasuhan. Jadi yang dilihat itu adalah esensinya, yaitu dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Cara jangan merusak. Tapi esensi itu yang menjadi kunci. Kalau cara tafsiran kita melihat
dan menganggap itu paling benar, maka kita sudah melupakan apa kata tafsiran. Bisa saja usaha untuk mencari tahu. Tapi padahal dalam menafsir itu kita diperhadapkan dengan konteks mayor dan konteks minor. Itu konteks sejarah, tapi juga konteks yang namanya geografis. Itu mempengaruhi. Dan banyak lagi metode-metode tafsir. Apalagi bicara soal ajaran atau dogma itu sendiri. Padahal jangan melupakan esensinya. Kalau semua itu terjadi, tetap fokus pada esensi yang ada, tidak akan ada perceraian, tidak akan ada yang namanya perselisihan, tidak ada perpecahan, tidak ada. Karena pada kenyataannya dikatakan akan membentuk gereja yang universal. Bangunan gereja yang ada bata, ada pasir, ada apa semua. Dalam rangka apa? Saling memperlengkapi. Sama seperti Allah berfirman dalam konteks yang berbeda-beda. Maka di situ muncul ajaran-ajaran. Dikala dia hanya melihat pada satu sisi, pasti dia akan merasakan itulah kebenaran. Padahal memang sudah kenyataannya Allah itu dengan firman-Nya di konteks yang berbeda untuk disatukan menjadi hal yang kuat dan kokoh. Makasih. Ya, terima kasih. Pertanyaannya hanya singkat saja, Pak Pendeta. Yang ingin saya tanyakan adalah apa dampak dari perselisihan ataupun perpecahan jemaat, baik itu dalam tingkat jemaat ataupun kelompok persekutuan terkecil yang di kolom. Jika jemaat tidak bisa atau tidak mencapai satu seia sekata, sehati sepikir. Jadi jika itu berlangsung terus menerus dan tidak ada persatuan, yang saya ingin tanyakan apa dampak akibat hal itu melalui penjelasan firman Tuhan atau Alkitab. Terima kasih. Persoalan sekarang perlu dipertanyakan, sukakah terpecah belah? Satu kolom karena bicara keegoisan, bicara soal kesombongan, orang itu paling betul, dan itu dipertahankan terus, maka ini nasihat yang tepat. Mari orang seia sekata, mari orang erat bersatu, mari orang sehati sepikir. Kenapa? Dikala cara pandang masing-masing yang berbeda dipertahankan, maka disitulah sebenarnya perselisihan bisa bertumbuh berkembang menjadi perpecahan. Maka Paulus bilang itu kerendahan hati. Lewat seia sekata bukan berarti kompromi, tetapi lewat pengembalaan yang ada, tentu tugas pengembalaan itu dilaksanakan. Mau didengar atau tidak? Kalau tidak didengar, berarti memang musuh kamu terpecah. Tapi bagi gereja bukan soal terpecah. Oh, mau hidup mandiri. Toh? Orang bentuk satu kelompok supaya itu kemandirian ada kah? Ada kan tuh begitu kan? Tapi tetap masih dalam rumah yang sama, Kang. Baku beda kalau orang dia karena dia anggap dia tuh paling benar, dia bikin rumah baru. Ada kan tuh begitu tuh. Padahal apa?
karena kesombongannya maka dia bikin rumah baru. Kita kok mampu bikin rumah baru. Banyak tuh jadi begitu. Gom kasih rusak tuh rumah lama. Ada tuh begitu kan? Oh di sini kok begini, di sini kok begini, di situ begini, di sini. Dianggap dia tuh paling benar. Padahal karena kesombongannya sehingga dia ada dalam suasana ingin memecah belah. Ingin terjadi perpecahan demi DP keinginan dan demi DP keuntungan. Boleh? Jadi bagaimana tuh? Persoalan sekarang, oke, orang punya latar belakang yang berbeda, teknik penyelesaian yang berbeda, metode yang berbeda. Tapi jangan metode yang ada dianggap paling benar. Karena tidak mungkin tuh benar soal ini orang akan paksakan kepada orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang benar yang sama atau ilmu yang sama. Tetapnya tidak akan ketemu. Misalnya cara berpikir dari teologi dan sosiologi. Baku beda dalam penyelesaian persoalan. Karena sosiologi tetap yang tidak pernah percaya tentang Tuhan. Begitu li antropologi yang tidak akan percaya tentang Tuhan. Orang berusaha untuk dari sini jadilah masyarakat manusia dari kerah dan seterusnya. Nah, tidak percaya. Tinggal dia dilebur, maka dia punya fondasi. Boleh? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk waktu dan kesempatan yang Engkau beri bagi kami sebagai pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Kami boleh lagi diberi kesempatan untuk boleh ada bersama-sama dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan di saat ini. Dan terima kasih Bapa, lewat program ini kami boleh lagi diberi bekal untuk bagaimana kami mau melaksanakan tugas kerja tanggung jawab pelayanan kami. Di dalam kami mau mengembalakan akan domba-domba yang tentunya menjadi tugas dan kerja kami. Untuk itu Tuhan terima kasih karena lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Adri Regar MTH yang sudah boleh menjabarkan akan firman-Mu, sudah boleh membawakan materi bagi kami semua di saat ini. Biar Roh Kudus Tuhan terus bekerja bagi hamba-Mu di dalam dia mau melaksanakan tugas kerja tanggung jawab pelayanan, baik itu di tengah-tengah Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu maupun dimanapun dia pergi dan berada. Dan biarlah kasih dan anugerah Tuhan terus menyertai Bapa yang kekasih, dianugerahkan sehat dan kuat, serta hikmat yang daripada-Mu, sehingga dia dimampukan untuk melaksanakan seluruh tugas kerja pelayanan yang ada. Untuk itu Tuhan, biarlah kehidupan Bapak Pendeta kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan bersama-sama dengan kehidupan keluarga Regar Winokan. Untuk itu Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kami semua, para pelayan khusus yang ada, kiranya kami terus akan dimampukan untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi tugas kerja kami. Dan biarlah lewat pelayanan yang kami lakukan, kami boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami mau berdoa
untuk jemaat kolom 12 yang pada malam hari ini sudah boleh menjadi penyelenggara, dan biar Tuhan terus memberkati kami semua. Kami boleh diberi sehati sepikir seia sekata, sehingga kami boleh berjalan bersama, bergandengan tangan, dan kami boleh hidup rukun dan damai. Terima kasih Bapa di sorga, begitu juga dengan persembahan yang sudah kami boleh berikan. Biar Tuhan memberkati apa yang sudah kami beri ini, sehingga semuanya boleh terpakai di tengah-tengah pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu, terlebih lagi boleh terpakai indah di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan kehendaki. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Ini doa kami yang kami persembahkan kepadamu hanya dalam nama Tuhan yang adalah juru selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah program Kusapa Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu di malam hari ini telah selesai, dan untuk itu kami sebagai kolom penyelenggara kolom 12 menyampaikan pertama-tama terima kasih kepada Bapak Pendeta Adri Regar MTH yang sudah boleh menjadi pembawa materi di malam hari ini. Bahkan terima kasih pula seluruh pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 25, bahkan komisi kerja yang ada boleh bersama-sama di malam hari ini. Sekali lagi disampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.